It's been a really, really messed up week. Some days told you, some days better. La la la, la la la. Kenapa ngos-ngosan gitu? Kalian lari katanya. Iya pak, tadi kami sengaja lari soalnya pengen cepet sampai bawah pak, kata mereka. Mereka nggak bilang tuh kalau mereka lagi dikejar pocong kan. Pengen cepet sampai bawah atau karena dikejar pocong. Kata dia kayak gitu, kata si bapak kan. Capek itu langsung bikin Arum, Rama sama si Budi terdiam lah. Kok tahu bapak nih? Dan seolah bisa membaca pikiran mereka, wak. Bapak tuh cuma senyum. Tahu lah. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian wae? Apakah malam ini ada yang lagi ngerasa capek, jenuh, bosan gitu? Untuk mengatasi rasa jenuh dan bosan, liburan ke alam bisa menjadi obat paling ampuh buat merefresh pikirannya kan. Contoh, aku sering tuh ngeliat ada orang yang mengisi waktu libur kerjanya dengan naik gunung. Awalnya aku mikir juga, kerja kan udah capek kenapa healingnya malah naik gunung? Bukannya naik gunung tuh jadi makin capek. Tapi setelah aku coba sendiri, aku jadi paham betul kalau naik gunung itu betulan bisa menjadi cara untuk nge-recharge diri lebih dalam lagi. Ada rasa puas, bangga dan juga haru setiap kali berhasil sampai ke puncak. Ini mungkin yang pernah mendaki gunung juga merasakan hal yang sama ya. Tapi tentu akan lain ceritanya kalau perjalanan ke puncak gunung ini malah dipenuhi teror horor seperti yang dialami sama kita dan juga teman-temannya dalam kisah ini. Niatnya pengen healing ke gunung, tapi mereka ini malah dibuat ketakutan dengan berbagai teror mistis di sana. Bahkan pas mereka udah berhasil turun sekalipun, salah satu teman mereka tetap belum boleh pulang ke rumahnya karena kondisi dia yang masih tidak aman. Penasaran gimana kisah selengkapnya? Ini yang kalian tunggu-tunggu juga kan, ke HW Gunung? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Tapi tunggu sebentar, Sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau sampaikan satu informasi penting nih buat wawa-wawa kesayangan aku semua. Karena di sini aku pengen makin deket dan sharing lebih banyak dengan kalian. Aku mau mengundang kalian untuk bergabung di YouTube membership Nadia Omara. Dengan menjadi YouTube memberku setiap bulannya, kalian akan mendapatkan pertama, tambahan satu konten eksklusif dengan experience baru yang tidak biasa. Terus ada kalanya juga nih, konten eksklusif ini bisa menjadi tempat aku dan tim bisa lebih bebas berekspresi lagi tanda kutip, dan juga menyampaikan informasi detail yang tidak bisa kami sampaikan di konten-konten biasanya. Dan selain itu kalian juga akan mendapatkan badges khusus di samping nama akun YouTube kalian, dan juga nantinya kalian bisa saling komen dengan berbagai emoji khusus khas Nadia Omara Channel. Tapi ini nggak ada paksaan buat kalian yang mau-mau aja. Cara bergabungnya juga gampang sekali kalian tinggal langsung masuk ke halaman channel YouTube Nadia Omara, lalu klik tombol join atau gabung. Dan kalau sudah, kalian tinggal langsung melakukan pembayaran melalui dompet digital yang kalian punya. Udah selesai. Selamat bergabung dan selamat menikmati konten eksklusif dari kami di YouTube membership Nadia Omara. Kita tunggu kalian di room members only ya. Oke, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama kita yang sebut saja namanya Arum dari Jawa Barat. Halo Arum. Nah, jadi pengalaman horor ini terjadi waktu Arum dan juga teman-temannya pergi mendaki salah satu gunung yang ada di Jawa Barat. Sesuai request dari Arum dan juga teman-temannya, di sini dia memilih untuk tidak menyebutkan nama gunungnya ya. Jadi biar gampang kita sebut aja namanya Gunung A. Alasannya kenapa dia nggak mau nyebutin nanti kalian tahu sendiri. Nah, jadi ceritanya pada saat itu Arum ini udah lulus kuliah dan dia baru mulai kerja di kota Bandung. Nah, tempat kerjanya Arum ini ngikut jadwal pemerintah, jadi setiap kali pemerintah menetapkan tanggal merah dan cuti bersama, mereka juga ikutan libur. Nah, pada saat akhir tahun menjelang awal tahun tiba, ada banyak tanggal merah karena yaitu libur Natal dan juga tahun baru. Nah, Arum pun pengen mengisi waktu liburnya itu dengan jalan-jalan. Pas kali nih libur, nanti enaknya aku jalan-jalan kemana ya? Naik gunung aja kali ya, kata dia gitu. Nah, tiba-tiba ide itu muncul naik gunung. Nah, kebetulan si Arum ini memang suka kali sama kegiatan-kegiatan
kegiatan di alam gitu. Dan sebelumnya dia juga udah pernah tuh beberapa kali mendaki gunung. Nah, terus udah tercetus ide itu, dia pun langsung ngajak kawan-kawan lainnya yang juga suka naik gunung untuk mendaki bersama. Singkatnya, terkumpullah itu Nat, ada 5 orang nih yang mau diajak muncak. Mereka adalah si Arum, Wawa kita, terus ada Nisa, Sarah, Rama, dan Budi. 3 perempuan, 2 laki-laki ya. Nah, mereka berlima ini sama-sama stay di Bandung, Wak. Jadi, nanti pun mereka juga bisa berangkat bersama dari Bandung. Nah, lalu untuk bisa memudahkan komunikasi, mereka pun bikinlah grup chat gitu. Nah, di grup chat itu mereka saling berdiskusi untuk menentukan gunung mana nih yang mau mereka daki ya kan. Dan pilihan yang terbanyak jatuh pada gunung Gunung A ini. Oke, sepakat ya, kita akan muncak ke Gunung A, kata mereka di grup. Ya wes, sepakat, kita mau berangkatnya kapan nih, enaknya kapan gitu. Udahlah, besok aja lah, waktu hari Jumat malam, setelah kita semua balik kerja, gimana? Jangan lupa ya, segala perbekalan mulai disiapin dari sekarang, kata salah satu di antara mereka. Dah lah, Arum dan teman-temannya pun mulailah menyiapkan segala kebutuhan yang akan mereka bawa. Lalu, pas semua perlengkapan itu sudah siap, tiba-tiba si Rama, kawannya ini, ngirim screenshotan berita ke grup. Dia bilang, "Woi guys, udah tahu info ini belum? Ternyata Gunung A ini lagi ditutup sementara selama beberapa bulan ke depan, soalnya cuaca lagi buruk dan juga lagi ada pemeliharaan ekosistem di sana." Si berita itu ngisi kayak gitu, bilang kayak gitu. Nah, yang lain jawab, "Ya aku baru tahu pula, terus gimana nih? Kita mau muncak ke gunung lain kah?" Kata salah satu di antara mereka. "Bagusnya gunung apa ya selain Gunung A? Nggak tahu kalian pengennya apa gitu kan." Kalau aku sih tetap pengen ke Gunung A ya. Iya sama aku juga, semuanya tuh pengennya ke Gunung A. Nah, dia termasuk juga aku, kata si Arum. Nah, karena kebanyakan mereka itu tetap pengen muncak ke Gunung A, si Rama bilang lagi, "Ya udahlah Wak, kita terobos saja lewat jalur yang sering dipakai warga buat ke hutan. Kebetulan aku punya kawan asli orang sana. Dia hafal tuh jalur lain buat mendaki ke Gunung A," katanya. Nah, sayangnya Wak, di sini mereka berlima itu tidak mengindahkan aturan yang ada. Larangan yang ada nggak diindahin sama mereka. Usulan si Rama ini langsung malah disetujui sama si Arum dan kawan-kawan yang lain. Alhasil, sesuai rencana awal, mereka akan tetap mendaki Gunung A walaupun sudah ada larangan ya, dan berangkat tetap di rencana awal di hari Jumat malam. Nah, di hari keberangkatan itu mereka berlima kumpul di kosnya Budi. Lalu setelah memastikan semua keperluan dan juga perbekalan sudah di packing nih, mereka memulai perjalanan menuju ke desa terdekat dari titik awal pendakian. Jadi kan mereka ini mau mendaki lewat jalur yang ada di desa itu lah gitu kan Wak. Nah, sesampainya di situ mereka langsung disambut sama kawannya Rama yang namanya Danang. Si Danang inilah yang nantinya akan menemani pendakian mereka. Dia warga lokal situ. Dia inilah kawannya si Rama yang disuruh untuk nemenin mereka lewat jalur lain ya, si Danang ini. Nah, nyampe di rumah, Danang pun langsung mengajak mereka untuk istirahat sebentar di rumahnya. Yang perempuan si Arum, Sarah sama si Nisa langsung bersih-bersih bentar, terus mereka mandi. Sementara yang laki-laki Rama, Budi dan juga Danang masih ngobrol Wak di teras rumahnya si Danang. Nah, pas si Arum ini lagi siap-siap mau istirahat Wak, dia nggak sengaja denger obrolan kawan-kawannya yang cowok yang lagi di luar itu. Danang bilang ke si Rama, nah dia ngomong kayak gini, "Kalian yakin mau nerobos lewat jalan ini weh?" Kata si Danang, "Yakin lah, jalurnya aman kan?" Kata. "Bukan masalah aman atau enggaknya Wak, maksud aku nih ya, itu yang cewek-cewek gimana?" Kata si Danang. "Oh, mereka juga aman kok. Mereka tuh juga udah biasa naik gunung, fisiknya kuat pasti. Bukan orang yang baru sekali ini naik gunung. Kami semua suka naik gunung gitu. Bukan soal itu." Aduh, gimana ya cara ngomongnya, kata si Danang. "Apa sih? Ngomong aja ngapa? Nggak apa-apa kok," kata si Rama gitu. "Jujur aja nih Wak ya, pas kalian bilang mau naik ke Gunung A ini, aku kira nggak ada ceweknya. Atau ngapa kalau ada ceweknya? Aku khawatir kami bakal ngelakuin aneh-aneh di sana, ha? Kok pikir kami pasang-pasangan di sini? Enggak, kami teman aja. Kami muncak ya gegara mau muncak, gegara mau nengok keindahan Gunung A, nggak ada niat lain kok. Udahlah, tenang aja lah kok Danang," kata si Rama lagi. "Oh ya udahlah kalau kayak gitu, tapi nih kalau terjadi sesuatu di sana aku nggak tanggung jawab ya," kata si Danang. Nah, mendengar percakapan itu Wak, Arum yang denger itu jadi ragu. Ngapa pula tiba-tiba Danang ngomong kayak gini ya? Dia kan warga lokal kan? Apa yang cewek-cewek nggak usah ikut aja? Kata si Arum dalam hatinya. Tapi waktu Arum mengungkapkan keraguan itu ke Sarah, ke kawannya, Sarah bilang, "Udahlah weh, jangan kau terlalu parno dengar ucapan kayak gitu. Biasalah ada kekhawatiran kayak gitu, apalagi kita perempuan. Terus sebelum-sebelumnya juga nggak apa-apa kan kita nih naik. Udah aman, semua bakal baik-baik aja. Besok kita berangkat mendaki dan kita akan pulang dengan selamat." Udah itu aja lah dalam hati gue, kata si Sarah kayak gitu. Dah lah, setelah diyakinkan sama si Sarah, Arum pun mantap untuk tetap ikut mendaki. Ya, mereka istirahat dulu nih rumah si Danang.
Nah, keesokan paginya pendakian pun dimulai, Wak. Mereka berjalan beriringan melewati rumah-rumah warga, area perkebunan, sampai ke perbatasan hutan. Sebelum masuk lebih jauh, Wak, di area perbatasan hutan itu Danang ngajak mereka untuk berdoa bersama dulu. Nah, setelah berdoa, Danang bilang, nanti kalau ada apa-apa di sepanjang jalur pendakian ini, jangan langsung diceritakan di tempat ya guys. Tunggu sampai kita turun, nanti ceritanya pas kita udah pulang aja semuanya. Dan karena sekarang Gunung A ini lagi ditutup, kalian tahu kan semuanya lagi ditutup nih, besar kemungkinan di atas nanti kita nggak akan ketemu atau juga papasan sama rombongan lain. Jadi pastikan jangan ada yang mencar ya, kata si Danang. Nah, mendengar arahan Danang, Wak, mereka berlima pun mengangguk-ngangguk aja. Lalu mereka pun melanjutkan lah ini perjalanan dengan berbaris satu persatu. Yang jelas waktu pertama kali itu Nadia aku lupa urutannya. Yang jelas Danang yang paling belakang, kata si Arum. Di hari pertama pendakian itu, Wak, tujuan utama mereka adalah ke area camp yang kita sebut aja namanya Padang Savana ya. Ini ada nama area tempatnya di Gunung A ini, tapi kita sebutnya Padang Savana. Nah, Padang Savana ini biasanya para pendaki akan selalu ngebuka tenda di situ. Begitu juga dengan Arum dan kawan-kawan. Nanti mereka akan membangun tenda dan juga bermalam di Padang Savana ini. Dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ke Padang Savana itu, Wak, kurang lebih 6-7 jam dari titik awal pendakian mereka. Nah, makanya mereka juga ngejar waktu nih biar bisa sampai ke Padang Savana itu sebelum langit gelap. Tapi, Wak, pas waktu udah menunjukkan pukul 4 sore, Padang Savana tuh ternyata masih belum nampak sama mereka, masih jauh. Nah, kami harus jalan sekitar 2-3 kilo lagi. Itu jam 4 tuh. Aturnya udah nyampe di jam-jam segitu, Wak. Nah, akhirnya biar tidak terlalu malam, Danang pun meminta mereka untuk cepatin dikit lah langkahnya gitu. Nah, karena di situ mereka jalannya cepet-cepet gitu kan, Wak, mengejar waktu nih. Rombongan mereka sempat kepisah gitu. Kepisah dua. Sarah, Rama sama si Nisa jalan duluan di depan, sementara Arum, si Wawa, Arum, Budi sama Danang jalan di belakang. Tapi masih satu jalur, cuma yang bertiga ini duluan gitu. Nah, waktu itu Arum ini lagi capek-capeknya, Wak. Jadi dia tuh nggak bisa jalan ngebut kali, makanya mungkin ketinggalan. Nah, dijagalah sama si kawan dia berdua ini. Nah, di tengah rasa capeknya itu, Arum tiba-tiba kepala ya sakit, Wak. Pusing kepala. Arum pun duduk sejenak sambil dia pegang kepala. Duduk, sakit kali kepala gue. Pusing kepala gue, kata si Arum kayak gitu kan. Nah, di waktu yang sama tiba-tiba entah kenapa Nadia, air mataku mengalir deras, menangis dia di situ. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba aku nangis, nah nangis aku di situ. Nah, ngeliat gelagat anehnya si Arum, Wak, dengan sigap si Danang langsung lah ngampirin si Arum, dipegang pundaknya. Arum, kok nggak apa-apa kan? Kok dengar suaraku kan? Kata si Danang kayak gitu kan. Nah, di situ sebenarnya Arum nih dengar panggilan si Danang, Wak. Tapi anehnya entah kenapa Nadia aku nggak bisa ngerespon sama sekali ucapan si Danang tuh. Dengar aku tapi ini aku ngapa nih nggak bisa? Kan ada Budi kan, Budi pun langsung datang ke si Arum, diusapnya lah wajah Arum, set, dan barulah dari situ aku bisa ngomong lagi. Danang nanya lah sama si Budi, Rum, aman kan Rum, kata gitu. Kok Danang pula nanya sama si Budi? Budi nanya ke si Arum, Rum aman kan Rum? Ya weh, aman aku aman. Insya Allah aman. Tadi aku kenapa ya, katanya. Nggak apa-apa, udah jangan dipikirin. Banyak-banyak berdoa ya selama di sini ya. Yuk kita lanjut lagi ke buru gelap, kata si Danang. Dah, mereka lanjutlah jalan lagi nih, Wak. Ya. Nah, di sepanjang perjalanan menuju ke Padang Savana itu, Wak, Danang terus ngajak si Arum ngobrol biar Arum ini nggak ngelamun lah gitu. Dan alhamdulillahnya mereka berenam berhasil sampai di Padang Savana dengan selamat. Sesampainya di sana, area Padang Savana itu, Wak, betul-betul sepi kali. Ya wajar lah, orang Gunung A emang lagi ditutup sementara ya kan, sepi gitu. Nah, cuman ada rombongan kami aja yang ngecamp di sana. Dah tuh, Arum sama kawan-kawan yang lain pun langsung mendirikan 2 tenda. 1 tenda untuk laki-laki, 1 lagi tenda untuk perempuan. 3 laki-laki, 3 perempuan kan jadinya waktu itu mereka. Nah, lalu setelah tenda itu berdiri, Wak, mereka mulai masak-masak nih untuk persiapan makan malam. Mereka menikmatilah malam itu dengan makan bareng, dengan bercanda-canda dan juga main Uno. Nah, saking serunya main tanpa sadar mereka ini ya kebawa suasana mungkin kan, ketawa lah kencang, ngakak kayak gitu. Si Danang negur, kecilin lah suaranya, takut ada yang keganggu, kata si Danang. Terus, Wak, sambil ketawa si Rama nyeletuk, alah paling putih sama pocong aja tuh yang keganggu, kata gitu. Jangan ngomong sembarangan kok ya, nanti ditampain betulan baru tahu rasa kok, kata si Danang. Wah, aman. Kunti udah nggak mempan, pocong juga udah jadi kawan kok sama aku. Kalau mereka datang ya udah aja dia main Uno sama tuh, udah aja dia masuk tenda sekalian, kata si Rama kayak gitu. Memang ngaco si Rama ini kan. Apa nggak kesal si Danang di situ dilempar kayak jeruk. Kau ini sembarangan aja muncungmu ya. Ingat Ram, kau lagi di gunung nih, udahlah, gak usah main-main lagi, udah tidur aja lah, masuk ke tenda masing-masing. Besok kita mau daki puncak kata si Danang kayak gitu. Udahlah, mereka pun ngikut lah si Danang kan, masuklah ke tenda masing-masing.
Perempuan masuk tenda perempuan, laki-laki masuk tenda laki-laki. Tapi pas mereka ini mau balik ke tenda masing-masing itu, di situ sebenarnya si Danang ini masih khawatir sama kondisi Wawa kita sama si Arum. Arum kan sempat tiba-tiba diem nangis tadi itu kan. Akhirnya Danang bilanglah ke cewek-cewek, "Weh, mohon maaf ini aku nggak ada maksud apa-apa. Maaf nih, kalian keberatan nggak kalau aku ikut tidur di tenda kalian? Aman kok, tenang kalian. Masing-masing kita kan tidur pakai sleeping bag kan. Aku juga nggak ada niat macam-macam kok. Aku cuman khawatir Arum kenapa-napa. Nanti kalau misalnya kami kebablasan tidur, kalian perempuan semua di situ, macam mana? Oh yaudah, nggak apa-apa. Aku juga takut pula kalau misalnya nggak ada yang jaga," kata salah satu di antara mereka. "Udah, aku tidurnya di tenda kami," kata si Arum juga kayak gitu. Nah jadi malam itu yang tidur di tenda cowok udah cuma si Budi sama si Rama aja. Danang ikut tidur di tenda cewek berempat. Nah pas mereka sudah mulai tertidur lelap, tiba-tiba kami kebangun gegara dengar suara Rama sama Budi. Woi, buka tendanya, buka, kami mau masuk, buka, kata mereka berdua kan. Nah pas si cewek-cewek kebangun semua ngebuka tenda, Budi sama Rama langsung buru-buru masuk ke dalam tenda kami. Nah dia pucat semua muka berdua, yang ngos-ngosan mereka kan. "Weh, ngapain nih? Apa aku pucat gitu mukamu?" kata mereka. "Weh, di tenda kami ada Kunti," kata. "Hah? Kunti? Jangan bercanda kau orang mah. Sumpah demi Allah nggak bohong aku. Tadi waktu kami tidur tiba-tiba ada yang nyanyi di pojok tenda. Pas kami tengok ternyata ada kuntilanak terduduk di situ, weh," kata dia kan. Di situ Budi sama Rama kelihatan mau banyak cerita lagi kan, tapi dan langsung sudah nggak usah kau lanjutin. Kok ingat kataku? Kalau ada apa-apa jangan ceritakan di sini. Itulah kan tadi kalian ngomong sembarangan kan, kalian tapakin takut kalian. Udah di sini aja lah kita gabung berenam satu tenda nih, kata si Danang. Udah lah berkobok lah kami semua satu tenda tuh berenam di situ. Nah dia tampain Kunti si Rama sama si Budi itu kalian. Hihi. Dah tuh, keesokan paginya mereka pun bangun sekitar jam 5 subuh dan langsung bersiap-siap mendaki ke puncak, Tenda dan juga beberapa barang mereka biarkan tetap ada di padang savana. Jadi mereka bawa peralatan seadanya aja untuk naik ke puncak. Nah, dari titik mereka menginap sampai ke puncak, diperkirakan butuh waktu sekitar 1-2 jam lah paling lama kali itu, Dan alhamdulillahnya perjalanan itu berhasil mereka lalui tanpa hambatan. Sesampainya di puncak, ya biasalah mereka sempat foto-foto sebentar, terus nggak lama kemudian mereka turun lagi lah menuju ke area camp di padang savana itu. Sesampainya di area camp, mereka langsung bongkar tenda, mereka beresin lah semua peralatan dan rencananya mereka akan langsung berjalan turun nih pada saat itu juga. Kalau kelamaan takut nanti kami kesorean pula nanti di jalan karena mau langsung pulang memang. Udah siap semua, siap lah dibalik. Di perjalanan pulang itu mereka jalan dengan baris satu persatu. Ini masih ingat si Arum susunannya. Yang paling depan tuh Rama, aku nomor 2, si Arum nomor 2, Nisa, Budi, Sarah, dan Danang di paling belakang lagi. Nah di beberapa kilometer pertama perjalanan masih aman-aman aja, Tapi nggak lama kemudian, ini masih di pagi lah nih, mereka dengar Nisa kawannya tiba-tiba teriak histeris, jongkok dia tutup kedua, kata gitu kan. Langsung lah berkerumun, ngapa kok Nisa? Ada apa kok, tengok apa? Kata gitu. Nah sebelum Nisa ini sempat mengatakan sesuatu, Danang udah pasang pada sudah, jangan diceritakan di sini. Udah kita turun aja dulu, kata si Danang karena udah nih Nisa ada teriak. Itu siang, Dan setelah mengalami kejadian janggal itu, langkah kaki Nisa ini tiba-tiba macam melambat gitu loh. Nisa ini macam nggak kuat jalan ngebut gitu. Biasanya kan kalau turun tuh kadang orang bisa berlari loh, Yang ku tahu ya, mendaki itu bisa 2 langkah, turun itu bisa 1 langkah. Lebih cepat turun, tapi si Nisa ini nggak kuat gitu loh. Nah jadinya lagi-lagi rombongan mereka kepisah lagi lah jadi 2. Arum, Budi sama si Rama paling depan, Danang, Sarah sama Nisa di belakang. 2 perempuan 1 laki-laki, 2 laki-laki 1 perempuan. Nah ini yang di depan ini si Wawa ya kan. Jalan lah ini terpisah lagi, tapi masih 1 jalur. Di sepanjang perjalanan itu, ini rombongan yang pertama ya, rombongan si Wawa, Arum, Budi sama Rama lebih banyak diam, Kami diam aja di sepanjang jalan tuh dia. Sampai akhirnya si Budi tiba-tiba ngomong, "Weh, kita jangan jalan cepat-cepat kali lah, tunggulah di belakang tuh. Danang kan juga masih di belakang. Kan dia yang paling hafal jalan di sini, weh. Kalau kita kepisah jauh dari si Danang, takutnya kita nyasar," kata Budi. Rama jawab, "Udah aman, Bud. Jalan yang kita lewatin udah benar kok. Aku juga udah hafal kok jalannya. Betulan. Kalau nanti kita nyasar gimana?" Kata si Budi lagi. "Gampang. Kalau nyasar kita tinggal tanyain sama pocong," kata gitu. Ada si Rama nih. Kesal si Budi sama si Rom. Rama, kok nih apalah nih, Kita nih masih di gunung, lo nggak kapok gue sama kejadian semalam," kata si Budi lagi kan. "Maaf, aku cuma bercanda," kata si Rama gitu. "Nggak lucu bercanda kau. Yalah, lanjut jalan lagi. Kau jangan jaga-jaga omongan kau ya. Jangan pula gara-gara kau kayak yang kena," kata si Arum lagi. Dah, mereka bertiga lanjut lah itu jalan. Sampai mereka ketemu sama sebuah pohon besar. Mereka berhenti bentar di pohon besar tuh. Diperhatikan sama mereka pohon itu.
Wah, bukannya kemarin pas kita berangkat gak ada ternampak pohon ini ya? Salah jalan kita nih jangan-jangan, kata mereka. Budi bilang, iya ya Rum, kayaknya kemarin kita gak lewat sini lah, ini nyasar kita nih. Di situ Arum sama Budi udah kelihatan cemas sekali, Wak, karena aku ingat waktu mendaki gak ada nampak pohon ini. Dan pohon tuh lumayan bisa menarik perhatian Wak, karena besar. Tapi lagi-lagi di sini Rama nanggepinnya dengan santai. Udah, aku lihat kok pohon ini waktu kita ngedaki kemarin. Mata kalian aja tuh yang buram, gak nengok. Udah ya jalan aja yuk, kata si Rama. Udah lah, kita tunggu aja lah, Nisa Sarah masih danang tuh. Mereka yang lebih hafal jalan lagi. Lama nunggu mereka. Tua, udah lah yuk aku hafal kok jalannya, percaya sama aku, kata si Rama. Udah lah, akhirnya mau gak mau Nadia dengan perasaan yang cemas, mereka pun mulai melanjutkan perjalanan gitu. Baca doa ya pun Nadia, bismillah. Nah lalu, selang 15 menit kemudian, Wak, tiba-tiba entah kenapa deh, angin kencang datang. Wah gitu, kencang tiba-tiba aja. Nah di situ aku makin gak enak perasaannya karena dia kata si Arum kan. Arum pun ngajak Budi sama si Rama untuk berjalan lebih cepat lagi, cepat lagi jalan, udah gak enak nih perasaan aku gitu. Di situ Arum udah gak berani lagi Wak, nengok-nengok ke belakang. Sampai akhirnya tiba-tiba langkahnya terhenti pas dia dengar ada yang berbisik halus di telinga dia. Dia ngomong kayak gini, tungguin, kata gitu. Dak. Macam di telinga aku ngomong, tungguin gitu. Astagfirullahaladzim, apa tuh? Makin gak berani aku nengok ke belakang. Udah, jangan kau tengok, Rum, jangan kau tengok. Jalannya Rum, fokus ke depan, Rum, fokus gitu kan. Tapi apesnya ternyata si Rama si kawannya ini sempat nengok ke belakang. Arum tuh juga gak tahu apakah Rama ini mendengar suara itu apa enggak juga. Tapi yang jelas, pas si Arum denger itu, si Rama langsung nengok ke belakang. Waktu dia nengok, tiba-tiba si Rama teriak, pocong! Kata, wah teriakan itu langsung bikin si Arum sama si Budi spontan noleh juga aja ke belakang dia. Betul. Di situ mereka melihat ada sosok pocong lagi berdiri di jalur yang tadi mereka lewati. Tegak pocong di situ, lari. Kata, lari lah secepat kilat mereka semua. Langsung mereka pergilah dari sadangkan. Wah, kami udah nggak peduli lagi waktu itu apapun yang depan kami, mau ada duri, mau ada batu, mau apapun kami latak, berlari lah itu mereka. Itu paniknya kami tuh Nadia. Rama yang tadi macam sok berani atau sok bagak kayak itu, udah nampak dia yang paling panik malah. Mereka lari entah berapa jauh mereka meninggalkan sosok pocong itu. Mereka baru berhenti setelah sampai di sebuah gubuk tua, Wak ya. Ada gubuk dekat situ Nadia. Nah di gubuk itu mereka lihat ada seorang bapak-bapak lagi duduk gitu sambil merokok, dan di depan dia ada macam tumpukan jerami. Nah Arum menduga mungkin bapak itu warga lokal sini yang lagi nyari rumput. Nah untuk memastikan hal itu Arum nanya ke dua kawannya nih, weh kalian tengok nggak bapak-bapak di depan tuh? Iya weh aku tengok. Oke berarti alhamdulillah, berarti bapak tuh bukan hantu, bapak ini manusia. Orang dua-duanya tengok gitu kan. Mungkin bapak ini warga lokal sini mungkin, Wak. Berarti harusnya kita udah deket nih dari pemukiman warga, kata Arum. Iya ya Rum, kita coba tanya arah jalan aja ke bapak tuh yuk, katanya. Nah adalah tuh mereka bertiga pun langsung ngampirin si bapak-bapak itu. Masih ngos-ngosan tuh nampas kami kan, Pak permisi Pak, numpang lewat, kata gitu. Si bapak jawab, kalian kenapa kok ngos-ngosan, kata bapak. Oh nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa katanya. Kalian dari mana, kata bapak tuh lagi. Dari atas Pak. Bukannya gunung lagi ditutup ya? Kenapa kalian nekat muncak? Kata si bapak ini. Oh iya Pak, soalnya udah terlanjur sampai sini. Jadi sayang kalau kami nggak lanjut naik Pak. Ya udah akhirnya kami naik pakai jalur lain. Kata mereka gitu kan. Aturan ya tetap aturan. Kalau memang nggak boleh naik, harusnya kalian jangan naik. Kata si bapak ini. Nah, aku tengok dari ekspresinya Wak, bapak tuh kesal kali. Ya macam kelihatan marah gitu loh. Terus di situ Arum, Rama sama Budi udah nggak berani banyak ngomong lagi tuh Wak. Nah terus tiba-tiba bapak itu bilang lagi, kenapa ngos-ngosan gitu? Kalian lari katanya. Iya Pak, tadi kami sengaja lari soalnya pengen cepat sampai bawah Pak, kata mereka. Mereka nggak bilang tuh kalau mereka lagi dikejar pocong kan. Pengen cepat sampai bawah atau karena dikejar pocong, kata dia kayak gitu. Kata si bapak kan, ucapan itu langsung bikin Arum, Rama sama si Budi terdiam lah. Kok tahu bapak nih? Dan seolah bisa membaca pikiran mereka, Wak. Bapak tuh cuma senyum. Tahu lah. Kan itu saya, kata dia. Astagfirullahaladzim. Setelah ngomong kayak gitu, Wak, si bapak deh ketawa dia terbahak-bahak. Dan di waktu yang bersamaan, wah angin datang lagi sampai daun-daun tuh dia bergugur tuh. Nampak daun tuh semua spontan. Weh udah nggak betul nih, kata Surama. Kabur, kata mereka. Berlari lagi kami sekencang mungkin. Itu kata bapak tuh, itu kan saya Nat, katanya. Astagfirullahaladzim. Wah tuh yang lari kedua ini dia makin ekstrim lagi lari kami. Udah betul-betul nggak nengok apa yang di depan, sampai berjatuh berkali-kali berguling. Bahkan si Rama tuh nggak ada yang peduli. Penting lari menjauh dari tempat itu. Aku pun beberapa kali jatuh Nat. Udah nggak terpikir sama aku sakit. Yang penting aku mau kabur aja dari situ. Dan biar kau tahu Nadia, Rama sama Budi nangis waktu berlari itu. Saking takutnya mereka. Cowok berdua nih nangis. Apalagi si Arum, aku udah menangis aja tuh.
Dan nih, setelah berlari cukup jauh, Wak, mereka akhirnya sampai di tempat istirahat kemarin waktu mereka pertama kali naik ke Gunung A. Mereka tetap sempat istirahat di situ, baliknya istirahat di situ lagi. Mereka mulai ngerasa lega lah. Oh, alhamdulillah, berarti kami nggak nyasar nih, ya kan? Mereka pun berhenti di sana sebentar. Mereka istirahat, mereka minum dan mereka berdoa. Nah, lalu beberapa saat kemudian, Wak, mereka dengar ada suara teriakan Sarah, kawannya, teman satu rombongan yang di belakang tuh. Sarah bilang, Arum, Rama, Budi, kalian di situ, kata. Dan pas mereka nengok ke sumber suara, di situ mereka ngelihat betulan, wah, ada Sarah, Nisa sama si Danang. Akhirnya setelah sempat terpisah tuh Nadia, mereka bisa kumpul lagi lah kan. Wah, di situ aku macam dapat beasiswa, Nadia, rasanya haru, lega gitu loh. Aku kejar si Sarah, aku peluk dia kencang kali saking, wah, kira kita bersama lagi gitu. Ini Arum belum ngasih sekitar nih. Waktu dia selesai meluk, baru si Arum nengok si Nisa, wah. Kenapa si Nisa? Di situ Arum ngelihat kondisi Nisa tuh udah macam lemas sekali, Nadia, macam gak kuat berdiri. Digendong sama si Danang. Loh, Nisa, kok kenapa Nisa? Nisa kenapa weh? Kata gitu. Nisa noleh bentar, dia menatap ke si Arum kan, wah. Lalu dengan sisa-sisa tenaga yang dia punya, Nisa cuman dia geleng-geleng aja gitu. Nanti aja aku cerita, kata dia kayak gitu kan. Nah, udah tuh gak lama kemudian Danang bilang, weh, situasinya udah bahaya nih, ayo kita harus cepat turun. Kenapa nih si Nisa nih, dalam hati si Arum kan. Nah, karena Nisa gak kuat jalan, wah, akhirnya yang cowok-cowok inilah yang bergantian ngegendongin si Nisa. Dari Danang, Budi, habis Budi, Rama kayak gitu. Dan alhamdulillahnya tepat ketika azan maghrib tiba, Nadia, kami udah nyampe di bawah dan kami udah keluar dari area hutan. Baru keluar dari area hutan, wah, ya, tapi udah lega lah, setidaknya kita udah nggak di hutan lagi gitu. Nah, pas mereka mau melanjutkan perjalanan ke rumahnya Danang, wah, tiba-tiba Arum, Wawa dengar lagi ada suara halus lagi, Nadia, di telingaku. Ngomong apa? Badai kemana? Mau kemana? Kata dia kayak gitu, Nad. Dan suara itu persis sekali sama suara yang Arum dengar di atas tadi, Wak. Dan bersama dengan munculnya suara itu, badan aku nggak bisa digerakin, Nadia. Ngapa nih? Untungnya Danang sadar nih gelagat si Arum ada nggak biasa, ya kan. Danang langsung ngampirin si Arum sambil dia baca doa-doa. Danang cuma ngomong kayak ini, jangan ganggu lagi ya, kami mau pulang, katanya. Nah, nggak lama kemudian tubuh Arum akhirnya bisa digerakin lagi, Wak. Dalam mereka pun segeralah tuh berjalan pergi menuju ke rumahnya Danang. Sempat nge-freeze aku di situ, dan dia terdengar lagi, badai kemana? Kata dia kayak gitu, ya Allah. Nah, sesampainya di rumah si Danang, wah, mereka disambut oleh orang tua Danang, bapak dan ibunya si Danang. Lalu yang perempuan, Arum, Sarah sama si Nisa disuruh untuk bersih-bersih dan beristirahat. Sementara yang laki-laki, Rama, Budi dan Danang langsung dipanggil sama bapaknya Danang. Kumpul kalian di depan, kata si bapak. Arum nggak tahu pasti apa yang terjadi sama mereka, wah, ya, tapi yang jelas dari jendela dia melihat bapaknya Danang itu marah kali, Nadia. Dan yang paling bapak Danang marahi adalah anaknya, si Danang. Nah, Arum menduga bapak ini marah gegara bapak tahu mereka nekat daki gunung A, pas gunung itu lagi ditutup. Waktu mereka berangkat, bapak tuh lagi nggak ada di rumah, wah, makanya bebas aja mereka pergi gitu kan. Setelah bapak tahu, wah, itulah makanya marah kali bapak si Danang tuh, Nadia. Udahlah, kalian langgar aturan, sekarang kalian malah lewat jalur ilegal yang bukan termasuk jalur resmi pendakian. Nah, usut punya usut, katanya dulu ada orang pintar di desa itu yang dianggap macam sesepuh gitu lah, wak, sama warga sekitar. Nah, lalu pas si orang pintar ini meninggal dunia, jasadnya dimakamkanlah di area hutan Gunung A itu. Dan jalur yang mereka lewati, si Danang kawan-kawan ini lewati pas mendaki Gunung A ini, itu adalah jalur menuju ke makam sesepuh itu. Di kalangan masyarakat sekitar, wak, jalur itu terkenal mistis dan angker kali. Mungkin ini juga lah salah satu alasan kenapa kami diteror selama perjalanan tuh, Nat. Tapi terlepas dari berbagai gangguan yang meneror mereka selama pendakian, wak, setidaknya aku agak cukup lega lah, Nat, katanya, gegara kami bisa pulang dengan selamat. Tapi sayangnya ada satu orang di antara mereka yang urusannya belum selesai, wak. Siapa? Nisa. Tadi pas rombongan ini bersatu lagi kan, Nisa ini kondisinya lemas sekali kan, sampai nggak bisa gerak dia. Nah, Arum yakin Nisa ini pasti mengalami sesuatu pas mereka masih di atas gunung. Tapi dia belum sempat nanya banyak lagi sama si Nisa, kan tadi dia bilang nanti aku jelasin aja di bawah gitu. Belum sempat nanya ke si Nisa waktu di bawah, kenapa? Gegara satu, kami capek, Nadia. Dan saat itu juga kami ngerasa kewalahan gegara Nisa nih belum sempat cerita, dia tiba-tiba kesurupan, terus dia juga ngeluarin kata-kata cacian-cacian gitu. Bodoh kalian semua, bodoh, pokoknya kayak gitu-gitu lah, kata-kata kasar yang keluarin sama si Nisa nih, wak. Nah, ngelihat kondisi Nisa yang kesurupan, Danang pun langsung mengungsikan Arum sama si Sarah ke rumah tantenya, sedangkan teman-teman yang cowoknya dan juga orang tuanya Danang, ibu mama bapaknya tetap stay di rumahnya si Danang untuk menjaga si Nisa. Setelah itu, Arum nggak tahu apa-apa lagi soal keadaan Nisa di hari itu, wak.
Sampai akhirnya keesokan harinya pas mereka mau balik ke Bandung, ternyata Nisa masih belum boleh pulang, Wak. Alasan kenapa? Karena Nisa ini masih sering kesurupan dan bahaya kalau misalnya Nisa dibiarkan pulang dalam keadaan seperti itu gitu loh. Macam belum bersih jangan dipulangin dulu. Keluarga Danang bilang, "Udah biar aja Nisa di sini dulu sampai keadaannya pulih. Kalian pulang duluan aja nggak apa-apa. Udah kalian nggak usah khawatir, semua akan baik-baik aja di sini. Nisa bakal kami jaga," kata si bapak sama ibunya si Danang. Udahlah tuh akhirnya mau kayak gimana lagi kan? Nisa ya juga setuju. Akhirnya Arum, Sarah, Rama dan Budi pun baliklah ke Bandung tanpa Nisa. Lalu 3 hari kemudian barulah mereka dapat kabar kalau Nisa ini sudah pulih seperti semula dan boleh pulang. Pihak keluarga Nisa langsung yang jemput Nisa ke sana gitu. Dah balik sih Nisa, setelah 3 hari harus dibersihkan dulu tuh sana. Oke, jadi itu tadi pengalaman horor dialami sama Arum dan teman-temannya pada saat mendaki Gunung A. Buat kalian yang penasaran apa yang sebenarnya terjadi sama si Nisa Nadia sewaktu di gunung itu, kami juga sudah menanyakan hal itu sama si Arum, Wak. Tapi ternyata Arum juga nggak tahu pasti apa yang terjadi sama si Nisa. Karena setelah pulang dari situ, Nisa tuh kayak udah tutup mulut, dia nggak mau menceritakan apapun. Entah apa alasannya, tapi kami juga kan nggak bisa nekan dia kan. Tapi berdasarkan cerita dari si Sarah, Wak, Sarah yang ikut rombongan Nisa sama si Danang itu, katanya di sepanjang perjalanan pas mereka turun gunung itu, Nisa ini sering kali kesurupan. Jadi Nisa tuh kesurupan nggak cuma di rumah Danang, Wak. Waktu mereka itu turun udah kesurupan di situ dan katanya ada sosok yang lagi nempel ke tubuhnya si Nisa. Terus beberapa minggu setelah mereka mendaki Gunung A ini, Arum dapat info kalau juga katanya ada pendaki lain yang tersesat di sana. Cuman yang jelas Arum membagikan kisah ini ke kita semua untuk menjadi reminder supaya kita selalu menjaga sikap dimanapun kita berada, Wak, kata si Arum kayak gitu. Dan juga ini sih, aduh sedih sih. Sebelum aku menutup videonya, aku mau mengajak kalian sejenak untuk mengirimkan doa untuk Danang. Karena berdasarkan info dari Arum, sekarang Danang sudah berpulang ke rahmatullah, Wak. Kita kirim Al-Fatihah ya, semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.